Kenapa? Alfa, Kak. Dimulai. Tidak ada yang duduk di luar tenda, semua masuk isi kursi yang ada di bawah tenda. Saudara-saudari, mari kita awali ibadat Paskah bersama ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih menyertaiku sepanjang suka maupun hatiku tetap bermada. Syukur pada Tuhan, suci syukur Tuhan tak terhingga. Tuhan turut hidupku akan menjadi pernyataan hidupku penuh cobaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Kantor Kesbangpol, dokter, para frater, suster, keluarga besar di Inmafo, saya tidak sebut ini, di Inmafo Timur Tengah Utara yang saya kasihi dalam Kristus. Sama-sama sebagai satu keluarga besar di Inmafo ingin merayakan Paskah bersama. Dalam perayaan ini kita mau bersyukur kepada Tuhan secara bersama-sama, khususnya keluarga besar. Syukur atas kemenangan kebangkitan Tuhan dari kematian. Kebangkitan Tuhan membawa keselamatan, membawa penebusan, dan juga membuka jalan bagi kita untuk ambil bagian dalam hidup Allah sendiri dalam hidup. Kita bersyukur atas karya keselamatan itu dan kita mohon rahmat dari Tuhan. Semoga kebangkitannya juga membangkitkan hidup kita, membangkitkan semangat kita untuk terus berjalan bersama-sama melanjutkan karya-karya Allah, karya-karya Tuhan di dunia ini, karya cinta kasih, karya pertobatan, pengampunan, dan juga karya damaian. Marilah kita satukan hati kita, bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Dia, supaya kita dapat kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa,
perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur bersama keluarga besar Piin Mafo yang merayakan syukur atas kebangkitan putramu dalam acara ini. Berkatilah kami semua. Semoga pengalaman Paskah membangkitkan dalam hidup kami semangat baru untuk terus mengikuti Dikau dan mengabdikan hidup kami demi kepentingan bersama dan kesejahteraan banyak orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kuatkan, teguhkanlah paguyuban ini dan mereka yang akan dilantik sebagai pengurus. Semoga mereka semua dapat bekerja sama untuk membangun paguyuban ini menjadi paguyuban yang rukun, paguyuban yang berguna bagi kebersamaan mereka. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka sehati dan sejiwa. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sabda Tuhan, sabda hidup, sulur jalan menuju surga, terang di jalan gulita bagi insan gembara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sejak pekan suci sampai dengan hari ini, kita masih dalam suasana Paskah. Bacaan-bacaan juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan banyak sekali khotbah-khotbah, renungan-renungan dengan macam-macam pesan yang kita dapatkan, kita peroleh selama pekan suci, bahkan juga saat ini. Sebuah pesan-pesan yang disampaikan sangat indah, sangat baik kita semua. Moga-moga perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sungguh-sungguh menyentuh hati kita masing-masing.
mendorong dan menyemangati bagi hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak menyentuh apa-apa, atau tidak mendorong, tidak memberi semangat kekuatan apa-apa, kita belum sungguh-sungguh merayakan Paskah itu. Paskah benar-benar hanya sebagai perayaan saja yang melelahkan kita, karena setiap hari mulai hari Kamis Putih sampai hari Raya Paskah kita berkumpul terus di gereja. Moga-moga perayaan yang kita rayakan sungguh-sungguh, perayaan Paskah sungguh-sungguh menyentuh kedalaman hati kita masing-masing. Selain menyentuh, juga memberi buah-buah Paskah yang baik bagi hidup kita masing-masing, maupun juga secara bersama-sama. Salah satu buah Paskah yang kita alami saat ini, secara khusus keluarga besar di Inmafo, mereka bentuk satu paguyuban sama sebagai keluarga besar di Inmafo. Katanya di Inmafo ini nama 3 suku besar ya, ada di Timur Tengah Utara. Ya, paguyuban berasal dari kata guyub. Guyub artinya rukun. Kalau membangun paguyuban berarti mau hidup rukun sama-sama. Kalau hanya untuk senang-senang saja pasti nanti tidak rukun. Bentuk paguyuban berarti saya mau hidup rukun sama-sama dengan saudara-saudara saya. Dengan salah satu tanda kalau orang hidup rukun, kita bisa dengar dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan jemaat pertama mereka sehati dan sejiwa. Kata sehati dan sejiwa saya lihat juga ditulis di sini, kita dengan bahasa yang lain. Nekat mese. Ansaf mese. Saya baca. Hanya lidah orang Sumba baca, orang Timor agak susah. Bisa baca tapi nanti salah-salah. Nekat mese, ansaf mese, ansaf mese. Saya lupa artinya apa lagi. Sehati dan sejiwa. Taanto ya. Kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, tapi kita tetap sehati dan sejiwa demi tujuan bersama, demi cita-cita bersama yang ingin dicapai, dibangun lewat paguyuban ini. Sehati sejiwa itu, atau yang seperti dikatakan di sini, tanda-tandanya apa? Kalau kita rukun sehati sejiwa seperti itu, lalu tanda-tandanya itu apa? Bahwa kita sungguh-sungguh sehati dan sejiwa. Tanda-tandanya kita bisa dengar juga dari bacaan yang kita dengar tadi, bacaan pertama. Kita sehati dan sejiwa, antara lain katakan di sini, tidak ada seorang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tanda yang pertama adalah kebersamaan itu. Di gambar ini, selain tulisan-tulisan yang ada gambar 3 orang raja. Di sini ada tulisan Paskah bersama dan ada gambar Tuhan Yesus. Jika saya lihat ini juga memberi inspirasi untuk saya bicara, menambah renungan saya. Kendati kita rukun, kendati kita sehati sejiwa, kendati tadi tanda-tanda itu ada dalam hidup kita, tapi kita sebagai manusia, jika kita hidup rukun saja bersama dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, rasa-rasanya tidak cukup. Karena itu di sini juga selain ada 3 raja ini, tulisan yang bagus ini, juga situ ada Yesus. Kalau kita mau sungguh-sungguh rukun, kita juga harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Apalagi kita sebagai orang beriman, rata-rata orang Kristiani, Katolik atau Kristen. Jika kita membangun kerukunan, paguyuban di antara kita sama, kita juga harus membangunnya
atas dasar iman kita sebagai pengikut Kristus itu. Tanpa Yesus kita juga bisa berjalan bersama-sama, bisa rukun, tapi bisa jadi kerukunan yang kita bangun itu jadi penuh dengan kelemahan-kelemahan. Nah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kelemahan-kelemahan itu bisa diubah menjadi kekuatan yang semakin memperkuat kerukunan, semangat guyup yang tumbuh dalam diri paguyuban sendiri. Moga-moga para pengurus paguyuban dan juga bersama dengan seluruh keluarga besar BINMAFO, selain berusaha untuk membangun kerukunan seperti yang harapkan bersama-sama, tetap selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Sini ada frater, ada suster, mereka bisa menjadi pembimbing rohani, pendamping rohani bagi paguyuban. Semoga Tuhan membantu paguyuban ini bersama dengan para pengurus untuk sungguh-sungguh membangun paguyuban yang saling mendukung, saling membantu, sehati dan sejiwa dalam perjalanan bersama. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pengukuhan pengurus. Acara pengukuhan Badan Pengurus Keluarga Besar BINMAFO Timur Tengah Utara dimulai. Nekaf Mese Ansaf Mese bin Umenai BINMAFO Pah Lembata. Sehati sejiwa di Rumah Besar BINMAFO Lembata. Kita patut mengucap syukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua, sehingga dengan waktu yang Tuhan berikan, kita semua boleh berkumpul di tenda sukacita ini dengan suatu kegiatan sukacita, yaitu Paskah bersama dan juga pengukuhan badan pengurus. Yang terhormat penjabat Bupati Kabupaten Lembata, Bapak Marsianus Jawa, yang kami kasihi Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Bapak Petrus Gero, yang kami kasihi Kepala Kesbangpol Kabupaten Lembata, Bapak Kanis Making, yang kami kasihi Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata, Bapak Yosef Paun, yang kami kasihi Pastor Paroki Franciscus Assisi Lamahora, Pater Aster, dan juga para suster dari CY dan CB yang kami kasihi, khususnya semua rumpun keluarga besar BINMAFO Timur Tengah Utara yang ada di Kabupaten Lembata. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Kuan Kefa. Saya silahkan semua hadirin bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan. Kuan
Hadirin disilakan duduk kembali. Pengurus yang akan dikukuhkan setelah saya membacakan namanya, silakan maju ke depan untuk mengambil tempat. Ketua Bapak Yansen Manikin, Sekretaris Bapak Severinus Abi, Bendahara Ibu Helena Paukuma, Seksi-seksi Usaha Dana Bapak Agus Tulu, Bapak Anselmus Gobesi, Hubungan Masyarakat Bapak Irenius Nailiu, Bapak Henrikus Kolo, Liturgi Bapak Herberta Kuabib, Ibu Heriberta Kuabib, Ibu Olivia Safe. Sosial Budaya Ibu Heni Sanbein, Ibu Rosa Dalima W. Sutal. Kepemudaan dan Olahraga Bapak Yohanes Seran, Bapak Melkianus Mayata, Bapak Juventus Hautimo. Acara Ibu Elizabeth Cornelia Gole, Bapak Lawrence Wuren. Keamanan Bapak Ray Falo, Bapak Meki Kedang. Koordinator Wilayah 1. Biboki Bapak Yakobus Nule. 2. Insana Bapak Wilfridus Usfinit. 3. Tunbaba Bapak Yohanes Taena. 4. Bikomi Bapak Lukas Oki. 5. Noimuti Bapak Agustinus Knauf Mone. Penasehat Paguyuban Keluarga Besar Bin Mafo TTU di Kabupaten Lembata. Yang pertama, Bapak Justinus Kolo. Yang kedua, Frater Norbertus Banusus CMM. Yang ketiga, Bapak Smith Tapun. Yang keempat, Bapak Siprianus Meni Eni. Kata-kata pengukuhan oleh penasehat atau pembina. Dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sebelum kami mengukuhkan saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia untuk dikukuhkan menjadi pengurus paguyuban Keluarga Besar Bin Mafo TTU di Kabupaten Lembata periode 2023-2026? Ya, kami bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengabdi kepada paguyuban Keluarga Besar Bin Mafo TTU di Kabupaten Lembata periode 2026 serta melayani kepentingan anggota secara sukarela? Ya, kami bersedia. Dengan jawaban yang saudara-saudari berikan, maka selanjutnya kami harapkan agar saudara-saudari mendengar dan menyimak kata demi kata pengukuhan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Dengan pertolongan rahmat Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan paguyuban Keluarga Besar Bin Mafo TTU di Kabupaten Lembata
dan hasil pembentukan pengurus, kami, Dewan Penasehat dan Pembina Rohani, mengukuhkan saudara-saudari untuk menjadi pengurus paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata periode 2023-2026. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit mulia memberikan kekuatan lahir dan batin serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata dengan tetap berpedoman pada nilai budaya dan kekeluargaan serta musyawarah paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata. Sekian dan terima kasih. Kata-kata ikrar pengurus paguyuban Keluarga Besar. Kami pengurus paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini kami berjanji dan berikrar. 1. Bahwa kami dengan penuh kesungguhan hati akan melaksanakan hasil musyawarah dan ketetapan pengurus paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata. 2. Bahwa kami akan senantiasa menjaga nama baik paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU Kabupaten Lembata dengan tunduk dan patuh musyawarah dan kesepakatan bersama paguyuban Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah dalam rangka mewujudkan peran serta keberadaan paguyuban pengurus besar Keluarga Besar Biin Mafo TTU di Kabupaten Lembata. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit mulia dan Bunda Maria penolong senantiasa melindungi dan menolong kami. Amin. Berkat perutusan oleh pembina rohani. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari percayakan menjadi pengurus paguyuban ini dalam menjalankan tugas-tugasmu, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semua silakan kembali. Baik, semua disilakan. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita di hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja, ya Bapa, doronglah gerejamu agar selalu memperbaharui diri, hingga kami semakin mampu membuka hati akan karya keselamatanmu yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus Keluarga Besar Biin Mafo yang baru dikukuhkan, ya Bapa, mereka telah menerima tugas untuk menjadi pengurus.
Semoga Engkau menyertai dan memberkati serta mendampingi mereka dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk mengurus paguyuban ini. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami selalu siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia yang baru, yang penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Berkat Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Engkau menggembirakan hidup kami dengan kebangkitan Putramu. Semoga rahmat kebangkitan Putramu menyemangati kami untuk terus hidup rukun, mengusahakan damai dan kesejahteraan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita akhiri ibadat ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, para pengurus, seluruh keluarga besar paguyuban Mafo, dan juga seluruh kegiatan acara hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian Paskah bersama dan pengukuhan Badan Pengurus Keluarga Besar BIN Mafo TTU sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita Bunda Maha Cinta, Bunda pengalungan bagi Bapak Penjabat Bupati akan diserahkan oleh Ketua Paguyuban. Ketua Paguyuban Bapak Penjabat Bupati. Satu kali sekaligus. Langsung dari TTU Bapak Penjabat. Kita berikan aplaus dan Bapak Penjabat beserta dengan Bapak Peter Gero juga sebagai pembina kita Paguyuban TTU. Jadi kita sekali lagi memberikan aplaus. Salam sejahtera. Salam damai pesta Paskah. Yang saya hormati Bapak Penjabat Kabupaten Lembata, Bapak Marsianus Jawa, Bapak Ketua DPR, Bapak Peter Gero, Bapak Kabankes Pangpol, Bapak Kadis Making, Bapak Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata, Bapak Yosef Paun, para saudara saya, Bapak Ketua PK, Pemuda Katolik, Bapak Hedi Wijaya, Prater, Ketua Paguyuban Kabupaten TTS, saya hormati, Ketua Paguyuban Kabupaten Kota Kupang, Ketua Paguyuban Kabupaten Belu, dan Ketua Paguyuban Malaka, Kabupaten Malaka. Saya mau menjelaskan singkat sedikit histori terbentuknya paguyuban kami ini. Bahwa BIN Mafo itu terdiri dari 3 swapraja, di mana suatu negara terbentuk atas dasar 3 batu tungku: pemerintah, agama, dan adat. Begitupun Kabupaten TTU itu disepakati oleh 3 swapraja, yaitu swapraja dari BIN Mafo, dari Biboki, Insana, dan Mio Mafo. Makanya disepakati membentuk satu Kabupaten Timur Tengah Utara pada tanggal 22 Oktober. Tahunnya saya lupa. Jadi mungkin hanya sekilas informasi
Itu namun saya mengajak semua saudara semua awalnya aku tata sih sesuai tema tadi bahwa kita harus sejiwa sehati. Nekaf mese and soft mese sejiwa sehati dalam rumah besar Bin Mafo Pah Lembata. Itu nekaf mese and soft mese itu kalau diartikan dalam bahasa Lembata seperti tantau. Lalu kalau bahasa Indonesianya biasa di iklan Honda itu sehati. Jadi baik, mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Penjabat, Bapak Ketua DPR yang sudah mengambil dan sudah memenuhi undangan kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Sambutan penasehat kepada Bapak disilakan. Bapak Pejabat Kabupaten Lembata yang kami hormati, Bapak Marsianus, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Peter yang kami hormati, Pastor Paroki, Pater Aster yang kami hormati dan kami kasih, Bapak Kanis, Kepala Kesbangpol, Pak Dokter, Pak Direktur, dan Bapak Mama undangan sekalian yang saya hormati, para frater, para suster, Bapak-bapak penasehat, Bapak-bapak pengurus, Ibu-ibu pengurus yang sudah dikukuhkan pada sore hari ini, yang berbahagia dan bersuka cita. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini di paguyuban keluarga besar Bin Mafo TTU terjadi sesuatu yang sangat istimewa dan sangat membahagiakan. Membahagiakan karena kita semua boleh berkumpul bersama. Dan kumpulan kita bersama ini, kita boleh merayakan Paskah, pesta puncak dalam iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada perayaan Paskah bersama ini, kita rangkaikan dengan pengukuhan pengurus besar paguyuban keluarga Bin Mafo TTU. Saya tidak tahu sejarahnya ini kali yang keberapa. Sebenarnya memberi sambutan bagus tadi Pak Gusti, Bapak Gusti, karena sudah lebih lama di sini, lebih tahu tentang sejarah ini. Tetapi secara singkat saya mau dapat gambaran dari Bapak Mama sekalian selama ini bahwa di paguyuban TTU di Lembata ini selama ini sudah ada dan pernah juga ada pengurus paguyuban ini. Tetapi kemudian paguyuban ini berjalan dan kemudian berhenti sendiri atau tidak berkelanjutan. Sampai momen tahun lalu pada perayaan atau pesta El Tarikab di Lembata, pada waktu itu semua paguyuban diminta untuk berpartisipasi menerima tamu undangan dari kabupaten masing-masing. Maka paguyuban TTU ini mulai berkumpul lagi. Sebenarnya kelompok arisan-arisan tadi, Bin Mafo, Biboki, ada Insana, ada Baba, ada Bikomi, dan seterusnya. Itu berkumpul, kemudian bersiap untuk menerima tamu pada waktu itu. Dalam persiapan itu kemudian ada pembicaraan bisik-bisik, bagaimana kalau kita hidupkan lagi paguyuban kita di Lembata ini, supaya kita bisa bersama-sama dan kita bisa menampilkan diri kita, menampilkan identitas kita sebagai orang-orang timur dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang ada di Lembata ini, dan kita bisa berpartisipasi dalam banyak hal. Dan oleh karena itu, atas kesadaran itu kemudian dibentuklah pengurus itu. Dan pada hari ini sungguh berbahagia, sungguh istimewa, kita semua boleh menyaksikan pengukuhan pengurus paguyuban kita. Sambutan saya ini, saya mengajak kita untuk mengutip merenungkan satu filosofi yang sangat bagus, yaitu filosofi angsa. Kalau tikme itu tak burung angsa tak kolsa. Kolkail, kolhail. Oh, kolhail ya. Burung ya itu. Jadi biasa di persawahan kita di TTU biasa kita lihat, atau di pantai. Nah, kalau kami di Wini di sekitar situ biasa lihat itu burung ini. Atau di kalau di filosofinya adalah begini, Bapak Mama.
saudara-saudari, adik kakak, keluarga besar bin Mafo yang saya kasih. Burung angsa itu terbang bersama-sama, tidak pernah terpisah. Dia terbang bersama-sama, selalu membentuk huruf V. Huruf V. Satu di depan dan yang lain membuat huruf V. Maksudnya apa? Mereka terbang bersama-sama di ketinggian tertentu dan tidak pernah terpisah dari itu supaya mereka bisa melampaui atau bisa melewati di udara, tekanan-tekanan udara yang begitu kuat, maka mereka membentuk formasi. Membentuk formasi. Kita semua, paguyupan bin Mafo Kabupaten di Kabupaten Lembata ini, hendaknya diharapkan berjalan bersama dalam satu tujuan. Dalam satu tujuan, visi dan misi keluarga besar bin Mafo. Huruf V seperti burung angsa, tidak bisa kemudian satu burung itu lari keluar dari formasi itu. Kalau dia lari keluar dari formasi itu, inan soe atau pace, kan bisa Pak. Dia harus lari masuk. Dan sampai di antara kita paguyuban ini kemudian ada yang lari keluar, ada yang berjalan sendiri. Nanti susah. Tapi kita hendaknya semua diajak berjalan bersama dalam paguyuban ini. Yang ketiga, kalau ketika mereka terbang burung itu ada yang lelah, ada yang sakit, ada yang kecapean, maka yang lelah itu kemudian ambil tempat tersendiri, kemudian tempatnya yang kosong diisi, lalu ada 2 atau 3 menemani yang sakit ini, yang lelah ini. Mereka tetap terbang dalam formasi V, walaupun 3 ekor, untuk sampai kemudian dia beristirahat atau turun sampai ke bumi. Artinya apa? Dalam paguyuban ini mari kita bersama-sama menunjukkan solidaritas kita satu sama lain. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kurang, mari kita saling bantu. Pater tadi katakan ciri khas sehati sejiwa itu saling berbagi. Saling berbagi. Kita saling membantu dalam suka maupun dalam duka. Yang terakhir, kalau membentuk formasi V, ada yang di depan, pemimpin yang di depan, ketua kita di depan, dan yang di belakang, yang terbang di belakang itu, burung-burung yang di belakang itu, mereka biasa bunyi-bunyi, kuek-kuek dan seterusnya. Bunyi-bunyi di belakang, maksudnya apa? Supaya tepuk tangan untuk ketua, supaya semangat kita tetap dalam formasi, jangan sampai kita jatuh. Oleh karena itu, kita sebagai anggota, ya kadang-kadang kita musyawarah, duduk bersama, awabati, awabatnai, macam-macam, bulaul. Apalagi minum sedikit, mauftan. Itu tambah ramai. Tetapi yang diminta dari kita adalah, walaupun kita mabuk, tapi kita berbicara sesuatu yang positif, supaya mendukung gerak jalan ketua kita, pengurus kita. Jangan berbicara sesuatu yang menjatuhkan. Kayak novot, kayak sanut, pengurus ini. Jadi kita harus bicara sesuatu yang positif. Kalau ada yang kurang, mari kita support supaya pengurus atau paguyuban kita ini berjalan dengan baik. Saya kira itu 1-2 makna filosofi angsa yang saya kira baik untuk kita renungkan bersama, dan kita berdoa, bersukacita bersama, semoga paguyuban kita ini tetap berjalan dengan baik. Tadi dikatakan sampai 2026. Mudah-mudahan sampai 2026 kepengurusan kita berganti lagi kepengurusan yang lain, dan kita tetap saling mendukung dan tetap eksis di Kabupaten Lembata ini. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penjabat Bupati Lembata, Pastor Paroki Lamaora. Ini kita punya pastor paroki jadi sama sesapan. Yang saya hormati Pak Kepala Kesbang Pol. Ini namanya bukan Kanis Makin, Petrus Kanisius Payo, karena saya teman sekolah dan dia duduk satu bangku. Jadi dia punya nama lengkapnya itu Petrus Kanisius Payo. Tapi dia sembunyi, dia punya Santo Petrusnya. Petrus itu pegang dia. Saya ya kunci surga benar. Yang saya hormati Pak Dokter, kemudian Pak Ketua Paguyuban bin Mafo,
begitu banyak hal yang memang sudah dibuat dan sedang dibuat dan akan dibuat menjadi bagian dalam kebersamaan dalam persaudaraan kita di Kabupaten Lembata. Yang terkini kita lihat suksesnya Eltari Memorial Cup itu berkat dukungan yang luar biasa dari keluarga besar Bin Mafo juga turut ambil serta ambil peran yang luar biasa sehingga acara TTMC yang pemerintah daerah dan DPRD berpikir setengah mati tetapi semuanya bisa sukses dan membawa nama baik untuk Kabupaten Lembata dan juga untuk kita sekalian ya. Tadi ketika menyanyi ada satu lagu tadi itu yang sebelum pengukuhan saya melihat ada di sisi timur itu menyanyi dengan menghayati dengan sungguh dan sampai ya saya tidak bisa sebut, tetapi itu menunjukkan bahwa sebuah kesedihan yang mendalam. Ingat kampung halaman pasti itu sebuah kerinduan menunjukkan bahwa kita ingat kita punya kampung halaman dan mohon doa restu dukungan supaya biar kita mengabdi di sini juga menjadi kampung halaman kita juga. Untuk itu atas nama lembaga DPRD kami menyampaikan limpah terima kasih dan juga selamat Paskah untuk kita semua yang sudah mengambil bagian di sini. Yang berikut, saya tadi itu saya mendengar ada nama Henrikus Kolo kan? Henrikus Kolo ya. Saya ingat-ingat ternyata Ketua DPRD ini juga mendapat didikan dari seorang Kasmirus Kolo. Kasmirus Kolo itu kebetulan saya punya dosen dulu di Unbira Kupang. Dia yang juga ikut membentuk saya jadi orang. Jadi terima kasih untuk orang TTU semuanya. Dan tapi kita omong-omong, saya punya saudari satu juga dinikahi oleh orang TTU. Ini yang tertawa agak lebar ini sama Frit. Ya, itu menikah dan saya punya saudari Len Paukuma. Dan saya pikir ya mereka dua juga sama sangat dekat dengan saya dan saya mengenal tidak saja ini, termasuk saya punya sahabat satu itu Om Leo di mana? Iya, Om Leo paling belakang. Itu kalau kita punya motor macet itu kita antar ke dia, Om Leo. Dan mudah-mudahan persekutuan ini itu kokoh dan kuat untuk dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bawah tanah Kabupaten Lembata. Ada satu pepatah Latin bilang exequam bonum arbitrare et jucundus fratres in unum. Itu nanti baru kamu tanya artinya di pater, tetapi saya tidak salah itu dia ngomong tentang angka indahnya kita hidup rukun dan bersaudara. Saya pikir persaudaraan itu menjadi utama dan hakiki untuk kita jaga, dan biasanya sebuah organisasi itu kalau dia bisa konflik itu ada dua hal. Pertama itu uang, yang kedua itu soal menempatkan manusia, siapa yang di sini, siapa yang di sini. Di situ yang kadang itu bisa membuat kita yang sudah kokoh itu menjadi rapuh. Tetapi pesan Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, kehidupan dimanapun, baik di keluarga dimanapun, kita harus memiliki satu nilai, yaitu nilai pengampunan. Kalau kita saling mengampuni, saling memaafkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sambutan Bapak Penjabat Bupati, Bapak Marsianus Jawa, kepada Bapak disilakan. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lembata. Ada maksud kalau omong banyak-banyak lama-lama. Jadi Bapak Mama sudah tahu. Jadi itu Pater Asker, Suster, Frater yang saya hormati, Kaban, Pak Direktur, pengurus paguyuban, dan semua keluarga besar yang saya hormati. Sampai hari ini saya masih ketua paguyuban
Ikatan Keluarga Besar Nagekeo di Kupang. Periode mau kedua mau ketiga. Begitu. Jadi kalau urus paguyuban, ketua mesti tanya di saya, kira-kira bagaimana. Saya urus di Kupang ada 1000 kakak lebih orang Nagekeo di Kupang. 1000 kakak lebih yang tercatat, mahasiswa hampir 1000. Setiap tahun kita update begitu. Biasanya paguyuban itu ramai waktu pembentukan. Bentukan habis, hilang. Tunggu momentum, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, bentuk lagi pengurus baru. Cuman begitu. Itu yang saya tahu di Kota Kupang. Mudah-mudahan di Lembata tidak untuk TTU. Jadi simpel saja Pak Ketua dari pengurus ini kerja sosial harus tahu bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk anggota. Titik. Jangan menghitung berapa kasih keluar duit. Tidak perlu. Apa yang kita bisa kasih keluar. Yang kedua, duit jaga betul. Sesen pun kita tidak boleh pakai duit anggota. Begitu. Dan kalau kita pakai cara begitu, aman. Saya hari ini duit kita ada mungkin mendekati 100 juta selalu ada di rekening. Penggunaan untuk apa? Cuman kalau ada yang meninggal kasih 2 juta, banner 1, taruh banner di situ, Ikatan Keluarga Besar Nagekeo Kupang turut berduka begitu, pasang. Setiap ada kedukaan. Berapa duit yang dikumpulkan? Cuma 10.000 per bulan. Tapi kita administrasikan secara baik, transparan di grup besar. Saya adminnya. Saya atur, begini, meninggal ini ketua yang tadi yang wilayah-wilayah. Coba cek anggota itu bagaimana. Ini langsung bendahara kan serahkan uang. Tetap orang merasa. Awal juga dibentuk 20 tahun lalu, hanya 10 tahun itu bukan saya yang ketua. Kalau saya ketua, hari ini kita lagi siap untuk pemakaman umum untuk Kota Kupang. Kita sudah desain, jadi kubur itu nanti dibuat, tidak ada lagi di kubur itu kita bisa tahu kaya dan miskin. Bahannya sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Kita sudah beli pagar tanah baru 2 bulan lalu, karena hampir 700 juta. Jadi saya mau beritahu pengalaman bahwa kalau urus paguyuban itu seperti itu. Dan itu pasti jadi, dia kuat. Maka kalau di Kota Kupang orang sebut Ikebana, mereka hitung-hitung. Pak Ketua coba cari tahu di Kota Kupang, maka hitung betul ini ketuanya. Mereka hitung betul. Itu pengalaman, jadi jaga organisasi ini, di mana duka semua kita pergi, suka kita pergi. Jangan pilih-pilih lagi, jangan. Urus apapun itu. Ada yang hidup agak susah, mari kita kumpul. Mungkin 25.000, 10.000, pergi ke situ. Mudah-mudahan tidak ada yang stunting anak-anak ya, Pak Mama. Tidak boleh kita yang datang. Saya pun bapak kecil itu nikah dengan di Oenak gitu, satu bapak kecil. Oenak. Jadi saya tahu satu keluarga banyak di sana. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Akhirnya pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan selamat kepada paguyuban ini. Mari dukung program-program pemerintah dengan cara kita sekecil apapun berkontribusi untuk daerah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih, selamat malam. Sebagai ucapan syukur atas pasca bersama dan pengukuhan badan pengurus, kita akan masuk dalam makan malam bersama, dan saya mohon kesediaan Suster Nita untuk membawakan doa makan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra. Si